Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Nike Mutiara Fauzia, SAPMA, yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman kelas 1 HKIT. Perkenalkan, nama saya Nur Fuad Imam Bahtiar. Saya dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan dan menyebutkan nama-nama anggota dari anggota kelompok 2. Yang pertama, Athoillah Al-Fikri, lalu Delia Nur Hasanah, Dwi Wahyuni, Nur Fuad Imam Bahtiar, Yuliana Hilatul Aulia, dan Zaid Dirahmanto. Selanjutnya, izinkan saya membacakan poin-poin penting dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, paradigma pola hubungan agama dan negara. Yang kedua, pokok pikiran paradigma sistem politik Islam. Yang ketiga, perkembangan politik Islam masa Orde Baru. Dan yang keempat, perkembangan politik Islam pada masa reformasi. Pola hubungan agama dan negara. Tiga paradigma pola hubungan agama dan negara diutarakan dan dipertahankan oleh tokoh inspiratornya masing-masing sebagai premis dalam memahami relasi Islam dan negara di Indonesia adalah integralistik, simbiotik, dan sekularistik. 1. Paradigma integralistik atau unified paradigma. Paradigma pertama ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma integralistik ini menurut James P. Piscatori seperti dikutip Marzuki Wahid melahirkan paham negara agama di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip keagamaan, sehingga kemudian melahirkan konsep Islam din wa'al daulah, Islam agama dan sekaligus negara. 2. Paradigma simbiotik paradigma. Dalam pandangan ini, hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik yang saling membutuhkan. Pandangan simbiotik tentang agama dan negara ini juga dapat dipahami dalam pemikiran Al-Mawardi tahun 975 sampai 1059 Masehi. Dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah, ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi penabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. 21. Pemikir lain yang linear dengan Al-Mawardi ialah Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Ia mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara seperti yang dicontohkan paralel antara nabi dan raja. Menurut Al-Ghazali, jika Tuhan telah mengirimkan nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka, maka Dia juga telah mengirimkan raja-raja dan memberi mereka kekuatan ilahi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni kemaslahatan hidup. 3. Paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu pemangkasannya ialah Ali Abdul Razik, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Pada tahun 1925, beliau menerbitkan risalah yang berjudul Al-Islam wal Ushul Al-Ahkam yang banyak menimbulkan kontroversi. Materi selanjutnya yaitu dalam wacana kontemporer paradigma sistem politik Islam setidaknya berpusat pada 3 pokok pikiran. Yang ini kelompok pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan pada urusan di dunia akhirat. Dalam hal ini, sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah bagian yang tidak dipisahkan dalam ajaran Islam, yang wajib untuk diteladani sebagaimana Rasulullah mencontohkan di Madinah. Salah satu tokoh yang mendukung gagasan ini adalah Abu Ala Al-Maududi. Kelompok kedua sebagai antitesis terhadap gagasan kelompok pertama berpendapat bahwa agama Islam dengan urusan politik dan ketatanegaraan adalah tidak ada hubungannya sama sekali. Oleh karena itu, permasalahan politik dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemikiran manusia, bukan dari ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, kelompok ketiga
sebagai golongan yang mencoba mengakomodir pertentangan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan, namun hanya dalam bentuk seperangkat etika dalam membangun kehidupan politik dan bernegara. Kemudian Islam pada Orde Baru setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia 1945, jauh bangsa Indonesia yang salah satunya Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung kurang lebih 32 tahun secara terus-menerus. Pada era ini, pemikiran politik Islam mengalami pasang surut pada masa Orde Baru bagi umat Islam. Kehadiran pemerintahan Orde Baru pada awalnya adalah sebuah harapan bagi umat Islam, terutama bagi aktivitas Islam politik. Harapan itu sangat logis didambakan umat sebab pada paruh terakhir dari kekuasaan Presiden Soekarno, keberadaan sosial politik umat Islam termarginalisasikan oleh kekuatan lainnya, khususnya Partai Komunitas Indonesia (PKI), Persatuan Saat PKI, dan ideologi komunis umat Islam, menagih janji Soeharto untuk memberi posisi strategis dalam pentas perpolitikan nasional di Indonesia. Harapan itu tampak jelas di para kalangan kaum Masyumi, pengikut-pengikutnya yang selama periode demokrasi dizalim dan disudutkan Soekarno. Masyumi terasa menjadi bagian penting kekuatan koalisi seperti militer, kelompok profesional, mahasiswa atau belajar, dan organisasi sosial keagamaan yang telah berhasil menghancurkan PKI pada masa pemerintahan Soekarno. Mereka membayangkan tidak lama lagi akan kembali dalam politik nasional. Optimisme ini terkait dengan adanya pemerintahan Orde Baru yang membebaskan tokoh Masyumi dari kerangka tali besi masa Soekarno seperti Muhammad Nasir, Syaifuddin Pramuka. Kemudian Islam pada Orde Baru setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia 1945, jauh bangsa Indonesia yang salah satunya Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung kurang lebih 32 tahun secara terus-menerus. Pada era ini, pemikiran politik Islam mengalami pasang surut pada masa Orde Baru bagi umat Islam. Kehadiran pemerintahan Orde Baru pada awalnya adalah sebuah harapan bagi umat Islam, terutama bagi aktivitas Islam politik. Harapan itu sangat logis didambakan umat sebab pada paruh terakhir dari kekuasaan Presiden Soekarno, keberadaan sosial politik umat Islam termarginalisasikan oleh kekuatan lainnya, khususnya Partai Komunitas Indonesia (PKI), Persatuan Saat PKI, dan ideologi komunis umat Islam, menagih janji Soeharto untuk memberi posisi strategis dalam pentas perpolitikan nasional di Indonesia. Harapan itu tampak jelas di para kalangan kaum Masyumi, pengikut-pengikutnya yang selama periode demokrasi dizalim dan disudutkan Soekarno. Masyumi terasa menjadi bagian penting kekuatan koalisi seperti militer, kelompok profesional, mahasiswa atau belajar, dan organisasi sosial keagamaan yang telah berhasil menghancurkan PKI pada masa pemerintahan Soekarno. Mereka membayangkan tidak lama lagi akan kembali dalam politik nasional. Optimisme ini terkait dengan adanya pemerintahan Orde Baru yang membebaskan tokoh Masyumi dari kerangka tali besi masa Soekarno seperti Muhammad Nasir, Syaifuddin Pramuka. Alih-alih memberi harapan, obsesi dan harapan umat Islam tersebut dijawab pemerintahan Orde dengan kebijakan yang tidak populer, khususnya bagi petinggi Masyumi. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI adalah salah satu kekuatan inti pemerintahan Orde. Justru memperlihatkan sikap curiga terhadap politik dan sekaligus menolak neopolitis Partai Muslim Modernis Masyumi yang dilarang sejak tahun 1960. Nah, di sini saya akan menjelaskan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa jumlah partai politik Islam mengalami penurunan secara signifikan pada pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014. Hanya tercatat 5 partai Islam saja yang masih tetap bertahan, di antaranya adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Keadilan Sosial atau PKS, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN merupakan partai berbasis massa Islam yang didirikan oleh Amin Rais, yaitu mantan Ketua PP Muhammadiyah. Ia akan dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1998 di Istora Senayan, Jakarta, yang dihadiri sekitar 15.000 orang. Partai berlogo matahari ini menetapkan basis masanya dari kalangan Islam modernis atau Muhammadiyah. Selanjutnya adalah Partai Keadilan Sosial atau PKS. Kelahiran PKS tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta, menandakan
Tampilnya para aktivis dakwah ini ke publik dengan berlambangkan 2 bulan sabit berwarna emas dan garis lurus di antara kedua bulan sabit itu. PKS meneguhkan jati dirinya sebagai partai yang berasaskan Islam. Asas Islam PKS adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bagi PKS, pandangan moderat merupakan sikap objektif yang selaras dengan tata alam. Sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah. Jauh dari sikap yang berlebih-lebihan, PKS akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyatu kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dalam Islam. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Partai Bulan Bintang dideklarasikan tanggal 17 Juni 1998. Meskipun sebenarnya embrio pembentukan partai ini bisa dilacak sejak tahun 1989 ketika beberapa tokoh ormas Islam membentuk BKUI, Badan Koordinasi Umat Islam, sebuah lembaga yang menjadi forum bertemunya tokoh-tokoh Islam dalam membahas berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah partai politik Islam di Indonesia. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta. P3 merupakan hasil gabungan fusi dari 4 partai politik Islam warisan pemerintahan Orde Lama, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Tabligh Indonesia, dan Partai Muslim Indonesia. Permusi awalnya P3 menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintah Orde Baru, P3 menggagalkan asas Islamnya menggunakan asas Pancasila serta mengganti gambar Ka'bah menjadi bintang segi 5, salah satu gambar yang terdapat dalam burung Garuda. Pemakaian Pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh cara pandang tokoh-tokoh PKB dalam melihat Islam. Mereka meyakini bahwa Islam tidak perlu dituangkan ke dalam bentuk formal kelembagaan, tetapi paling penting ajaran-ajaran Islam tercermin pada tingkah laku sehari-hari yang disebabkan sebagai akhlakul karimah. Bagi PKB, kadar keislaman suatu partai tidak semata-mata ditentukan seberapa jauh kemampuan partai itu mewujudkan nilai Islam dalam kegiatan politik. Dengan demikian, corak keislaman PKB merupakan corak keislaman substansi. Studi kasus, meskipun mayoritas pemilih Indonesia adalah Muslim, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan secara signifikan partai-partai Islam. Sebaliknya, partai-partai yang dianggap sekuler dan nasionalis justru mengalami kenaikan dan relatif agak stabil. Di sisi lain, tingginya politik Islam sehingga menjadi semacam oposisi di era pemerintahan Jokowi disebabkan karena tidak akomodatifnya kepemimpinan beliau terhadap kelompok non Islam yang dalam pemerintahan SBY diterima politik Islam, sehingga kemudian membuat mereka secara leluasa melakukan tindakan kekerasan berbasiskan agama. Kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah merupakan contoh yang bisa dikemukakan di sini, yang tepat untuk menaikkan dukungan suara kembali dari kelompok Islam. Dan di sejumlah daerah, aspirasi kepentingan kelompok Islam semacam ini sebenarnya sudah terakomodasi dengan baik. Alhasil, masuknya Yusuf Supendi dan Kapitra Ampera menjadi contoh gamblang bahwa atas nama pragmatisme kepentingan politik individu yang bertemu dengan kepentingan partai, orang kemudian bisa kembali ke titik moderat. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 2 tentang materi paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.